Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini kembali berjumpa dalam pelajaran IPS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita ketahui bahwa kedatangan mereka itu awalnya disambut baik karena bangsa Barat masih menyembunyikan niat asli mereka. Akan tetapi lama kelamaan rencana asli mereka terlihat ya, dan itu dirasakan tidak baik oleh rakyat Indonesia. Maka mulai muncullah perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai pelosok. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bagaimana negeri-negeri di Indonesia itu mulai melakukan perlawanan terhadap penjajahan ya, karena niat asli bangsa Barat ke Indonesia itu melakukan penjajahan. Ada bacaan di mana perlawanan itu dilakukan terhadap bangsa Portugis. Jadi ada tokoh-tokoh yang muncul dari Indonesia seperti Sultan Ali Muhammad Shah, ada Sultan Alauddin Piayat Shah, ada juga Sultan Iskandar Muda dari Pulau Sumatera. Namun itu pada masa Portugis. Bagaimana dengan masa yang lain? Pada masa penjajahan Belanda pun perlawanan semakin banyak disebabkan bangsa Barat yang hadir ke Indonesia, terutama bangsa Belanda, itu sudah merambah ke berbagai wilayah. Semakin banyak wilayah yang didatangi dan dikuasai. Maka muncullah para pejuang kemerdekaan ya. Seperti nanti silahkan dibaca dan dicari literasinya, bisa dari bacaan yang lain atau dari media internet. Kalau di buku itu ditampilkan ada Sultan Hasanuddin, ada Pangeran Antasari, ada Patimura, dan masih banyak lagi, ada Pangeran Diponegoro. Masih banyak lagi pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang Indonesia yang muncul sebenarnya. Tentunya kalau kalian rajin membaca akan bertambah literasi, bertambah pengetahuannya. Pada kesempatan ini sedikit saya cuplikan bahwasannya yang sering saya sampaikan itu tentang Pangeran Diponegoro, di mana ada sebuah perang yang menyulitkan orang-orang Belanda kala itu, yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Diponegoro, berlangsung selama 5 tahun sebenarnya. Dari sekian penjajahan Belanda di Indonesia, sejarahnya sih 350 tahun. Faktornya sebenarnya banyak. Itu 5 tahun perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda luar biasa menghabiskan biaya dan tenaga. Jadi dengan gigihnya Pangeran Diponegoro dengan para sahabatnya, dengan para pejuang, prajurit-prajuritnya, itu berhasil membuat Belanda kewalahan. Ya, sampai dilakukan berbagai macam cara. Yang pernah Pak Fajar baca itu didatangkan tambahan pasukan Belanda dari negeri asalnya. Didatangkan khusus dalam Perang Diponegoro ini. Ribuan ya, artinya dalam istilahnya pun sempat dikatakan
pasukan Belanda itu mengepung Pulau Jawa, padahal Pulau Jawa segini besarnya. Hanya untuk apa? Untuk mencari Pangeran Diponegoro itu. Nah, sampai menghasut para penduduk dan memberikan sayembara. Siapa yang dapat membantu itu akan diberikan hadiah sebesar 20.000 gulden. Itu kalau dirupiahkan sekitar 15 jutaan. Tapi itu tidak menggoyahkan ya, dimana pada saat itu meskipun rakyat Indonesia dalam keadaan sulit dalam hal pangan ataupun dalam hal keamanan, tapi cara seperti itu tidak dilakukan oleh para penduduk, tidak ingin menjadi pengkhianat terhadap bangsanya sendiri. Baik, bahkan sampai-sampai kondisi ini menyebabkan Belanda itu ingin sekalian menghabisi Keraton Yogyakarta, di mana Pangeran Diponegoro itu adalah keturunan Keraton Jogja. Karena Pangeran Diponegoro tidak ditemukan, maka Belanda pun sempat ingin menghabisi, meluluhlantakkan Keraton Yogyakarta. Nah, di antara sebab-sebab perlawanan bangsa itu terhadap Belanda, meskipun dari berbagai daerah itu muncul tokoh-tokoh pejuang, akan tetapi perjuangan itu seringkali tidak membuahkan hasil. Seperti Pangeran Diponegoro sendiri juga akhirnya tertangkap. Nah, para pejuang-pejuang yang lain itu nasibnya juga sama. Tidak berhasil untuk menaklukkan Belanda, tidak berhasil untuk memberikan kemerdekaan. Kenapa itu terjadi? Faktornya ini. Karena perjuangan itu masih bersifat kedaerahan. Wilayah Sumatera berjuang sendiri, wilayah Jawa berjuang sendiri, wilayah Kalimantan berjuang sendiri, wilayah Sulawesi berjuang sendiri. Padahal Belanda yang ada di Indonesia itu mereka dalam satu satuan. Belandanya bersatu, dari wilayah manapun bersatu, dari wilayah Sumatera yang menjajah Sumatera, menjajah Jawa, itu semuanya bersatu. Tapi perjuangan Indonesia masih kedaerahan, jadi tidak terfokuskan dalam satu kepemimpinan. Berbeda dengan Belanda ya, jadi wilayah mana yang kekurangan pasukan itu bisa dibantu. Beda dengan Indonesia yang masih kedaerahan. Perlawanannya tidak serentak. Kemudian ini ada yang lain-lain, dan yang terakhir ini menerapkan politik adu domba, divide et impera. Kalau secara bahasa itu diartikan adu domba, maka ini ada gambar domba yang diadu ya. Maksudnya adalah antar anak bangsa itu saling diadu. Jadi si A itu difitnah sehingga akan melawan si B. Si B juga akan difitnah terhadap A. Artinya A dan B yang sama-sama anak bangsa itu saling bermusuhan. Maka bagi kita generasi muda, jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada sekarang itu menjadikan kita mudah diadu domba ya. Perbedaan dalam hal adat, menjelek-jelekan yang lainnya, jangan mudah seperti itu, karena itu akan rentan terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Nah, maka perjuangan berlanjut sampai perjuangan itu memasuki masa-masa modern, di mana di masa-masa modern itu pergerakan dibedakan menjadi 3 masa. Ada masa pergerakan nasional, ada masa radikal, dan ada masa modern. Silakan nanti dilanjutkan untuk membaca sendiri. Kemudian ada juga yang perlu kita ketahui, dan itu sudah terkenal, di mana ada peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928, di mana isi ikrar Sumpah Pemuda tentunya sudah kita hafal. Bagaimana hasil kongres itu juga bisa dibaca yang ada di buku tema 7. Baik, ada satu titik penting di sini pada peristiwa Sumpah Pemuda, di mana organisasi-organisasi yang muncul pada masa modern itu akhirnya dilebur menjadi satu organisasi,
di mana nama-nama organisasi yang awalnya dari Jawa atau dari Sumatera, yang Java itu akhirnya diubah menjadi Indonesia Muda, bersatu dalam satu perhimpunan. Dampaknya luas ya, dampak adanya peristiwa Sumpah Pemuda akhirnya kan semua organisasi, semua anak bangsa mulai bersatu dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Pada akhirnya tahun 1945, bulan Agustus tanggal 17, Indonesia akhirnya mendapatkan sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pernyataan kemerdekaan, kesempatan untuk memerdekakan diri, dan itu disebarluaskan hingga ke pelosok dunia melalui fasilitas radio waktu itu ya. Jadi belum ada televisi. Ada fakta-fakta yang bisa didapat dari literasi yang lainnya yang tidak ada di buku, di mana pada saat proklamasi kemerdekaan itu sebenarnya Presiden Soekarno sedang mengalami sakit malaria. Dalam kondisi sakit demi kemerdekaan, memaksakan dirinya dan dibantu dengan generasi-generasi bangsa yang lainnya, generasi muda dan generasi tua waktu itu, untuk membacakan teks proklamasi. Didapat juga fakta-fakta bahwasanya tulisan asli proklamasi yang berupa draft, sebuah tulisan tangan, itu awalnya tidak disimpan ya. Sebelum diketik ditulis tangan dulu, dan tulisan tangan itu dibuang. Akhirnya ada yang menyimpan, dan itu baru diberikan kepada pemerintah Indonesia setelah disimpan selama 46 tahun. Jadi sebelumnya tulisan aslinya itu awalnya dulu dibuang di tempat sampah, tapi ada seorang generasi yang menyimpannya. Ada juga fakta bahwa ketika proklamasi itu pelaksanaannya sangat sederhana. Tidak seperti sekarang, perayaan proklamasi diperingati dengan sungguh meriah ya, dengan biaya yang besar, dengan persiapan yang lama. Ketika proklamasi awal itu sama sekali tidak ada event-event, perayaan atau persiapan. Semuanya serba cepat, bahkan tiang benderanya pun terbuat dari bambu yang ada, yang sebelumnya itu tidak digunakan apa-apa. Jadi tidak dipersiapkan bambunya, ini bambu dibersihkan, kemudian dipasang, disiapkan untuk pengibaran bendera, tidak ada. Belum ada rencana, nemu bambu seadanya, maka itu ditancapkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, fakta-fakta yang lain bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu tidak diterima oleh Belanda, tidak diakui. Maka terjadi peperangan luar biasa di berbagai kota. Yang ini kita kenal dengan peperangan-peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Terjadi di Jogja, di Surabaya, di Bali, di Aceh, dan seterusnya. Baik. Bahkan sampai Belanda itu tidak mengakui, mereka juga melakukan kampanye ke luar negeri, ke berbagai negara, bahwa Indonesia itu sebenarnya belum merdeka. Itu adalah cara-cara mereka untuk mengalahkan Indonesia dari dunia internasional. Maka mau tidak mau, Indonesia harus mengadakan perundingan-perundingan dengan Belanda lagi. Ada perundingan Linggarjati, di mana dilakukan di desa Linggarjati. Ada perjanjian Renville yang dilakukan di atas kapal Renville, kapal USS Renville. Ini situasi dalam kapal. Ada juga perjanjian Rom-Royen, artinya dilakukan oleh perwakilan Indonesia dengan Belanda. Ada Pak Rom dan ada Pak Royen di situ. Dan persiapan-persiapan yang lainnya. Baik, tugas kita adalah untuk menghargai jasa pahlawan dan meneladani sikap-sikapnya. Begitu ya. Terima kasih.